Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya saja ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih berbuat dosa yang menjerumuskan. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan banyak yang dibangunnya pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Pada waktu itu, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat kedudukannya, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, semua peperangan dan juga langkah hidupnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di kota Daud, lalu Ahaz putranya menjadi raja menggantikan dia. Kelahiran Raja Damai. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Seluruh bangsa itu, Efraim dan penduduk Samaria mengetahuinya, tetapi dengan congkaknya dan tinggi hatinya mereka berkata, tembok batu bata jatuh, kita dirikan kembali dari batu yang dipotong. Pohon-pohon ara ditebang, kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan menebas dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting serentak pada hari yang sama. Tua-tua dan pemuka, itulah kepala.
Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab para pemimpin bangsa ini adalah penyesat dan orang yang dipimpin menjadi kacau. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mengasihani taruna mereka dan tidak sayang kepada anak yatim dan janda mereka. Sebab mereka sekalian murtad dan berbuat jahat dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sungguh, kefasikan menyala seperti api yang melahap habis onak dan duri, lalu membakar belukar di hutan, sehingga gumpalan asap mengepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasya memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasya, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Hukuman atas kesombongan Asyur. Sungguh celaka Asyur, cambuk murkaku, yang tangannya memegang tongkat amarahku. Terhadap bangsa yang murtad, aku mengutusnya. Terhadap umat sasaran murkaku, aku memerintahkannya untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Namun, dia sendiri tidak bermaksud demikian, dan rancangan hatinya tidak demikian, sebab niat hatinya ialah memunahkan dan melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno dihancurkan seperti Karkemis, Hamad seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Sebagaimana tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan penuh berhala yang mempunyai lebih banyak patung daripada Yerusalem dan Samaria. Bukankah akan kulakukan juga kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi ketika Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, Ia akan menghukum bualan Raja Asyur yang tinggi hati dan sikapnya yang angkuh sombong, sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, juga dengan hikmatku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan menjara harta persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti meraih sarang burung, tanganku telah meraih kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang mengepak-epakkan sayapnya, mengangakkan paruh atau menciap-ciap. Mungkinkah kapak memegahkan diri terhadap penebang, atau gergaji membesarkan diri terhadap penggergaji? Seolah-olah gada menggerakkan penggada, dan seolah-olah tongkat mengangkat pembawanya yang bukan kayu. Sebab itu,
Tuhan semesta alam akan membuat tentara mereka yang tegap menjadi kurus kering oleh penyakit. Sebagai ganti kemuliaannya, ia dibakar habis seperti oleh kobaran api. Terang Israel akan menjadi api, dan yang Maha Kudus Allahnya menjadi nyala api. Ia akan membakar dan memakan habis onak dan duri serentak pada hari yang sama. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batang sampai rantingnya, sehingga menjadi seperti orang sakit yang sangat merana. Sisa pohon-pohon hutannya akan amat sedikit jumlahnya, seorang anak pun dapat mencatatnya. Sisa Israel akan diselamatkan. Namun, pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi pada bangsa yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel dengan setia. Suatu sisa akan kembali, suatu sisa Yakub kepada Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Kebinasaan telah ditetapkan yang meluap dengan keadilan. Sungguh, kebinasaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan semesta alam, pasti akan dilaksanakan di seluruh bumi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang tinggal di Sion, janganlah takut terhadap Asyur yang memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencabuk mereka dengan cemeti, seperti ia mengajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengangkat tongkatnya ke atas laut, seperti yang dilakukannya di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan dibuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan dipatahkan. Orang Asyur maju menyerang. Asyur telah muncul dari Rimon dan menyerang Ayat. Ia maju melalui Migron dan mengatur perbekalannya di Mikmas. Mereka telah melewati penyeberangan dan bermalam di Geba. Penduduk Rama gemetar. Penghuni Gibea Saul melarikan diri. Menjeritlah dengan nyaring, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena melarikan diri. Penduduk Gebim lari mengungsi. Hari ini Asyur masih berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan membabat dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tumbuh tinggi akan ditebang dan yang menjulang akan direndahkan. Hutan belukar akan ditebas dengan kapak dan di Lebanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan tumbang. Tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata, atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil, dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba,
dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patros, Ethiopia dan Elam, di Sinear, Hamat, dan pulau-pulau di Laut Tengah. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, mereka yang menghimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan mengimpit Efraim lagi. Tetapi mereka akan menukik ke barat melewati bahu gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara bangsa-bangsa di timur. Edom dan Moab akan menjadi rampasan tangan mereka, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dengan amarah yang menghanguskan. Ia memukulnya pecah menjadi 7 wadi, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Kelak akan ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus, Allah Israel, di tengah-tengahmu.